Oke, saya dari perwakilan kelompok 25 TPB 20 yang beranggotakan saya sendiri, Immanuel Aritonang, NIM 121230009, Penny Normalasi Hombing dengan NIM 121230014, Gabriel Omar Batistuta Siahan dengan NIM 121230002, kami dari Prodi Teknik Geomatika. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang program yang kami buat, di mana kami mengambil judul menghitung beda ketinggian, elevasi, dan jarak suatu bidang. Pada codingan pertama ini kita dapat melihat include geostream, yang artinya merupakan singkatan dari input out stream header yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Kemudian di sini ada using namespace yang merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah deklarasi kepada sebuah aplikasi kompiler yang digunakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas. Kemudian di sini ada integer main. Integer main ini fungsi utamanya dari sebuah kode bahasa C. Fungsi ini memberikan nilai baik menurut tipe datanya, dan karena memiliki nilai balik maka diberikan perintah return nilai. Lalu kita di sini masuk ke bagian judul. Kita dapat melihat tampilan yang akan muncul saat pertama kita membuka program. Kami menggunakan cout untuk membuat program tersebut tampil. Pada outan tersebut akan muncul judul dari pemrograman kami, yaitu program menghitung beda ketinggian suatu bidang, ada TPB 20 staf khusus prodi, dan ada nama-nama anggota dan NIM-nya. Kemudian kita masuk ke fungsi string. String merupakan tipe data yang paling populer dan banyak digunakan. Tipe data ini terdiri dari satu atau lebih karakter yang dapat mencakup huruf, angka, dan jenis karakter lainnya seperti halnya teks biasa. Penggunaan tipe data ini selalu menggunakan tanda kutip untuk membuat angka dikenali. Dan di sini ada string A. Kemudian kita masuk ke integer EA. EA ini adalah elevasi awal. Lalu kita masukkan data N. Kemudian kita masuk ke float. Kemudian pada float adalah tipe data bilangan desimal. Lalu kita ketik float BA, BB, MA, MB, BT, MT, delta H, E, P1, P2. Dan angka 20 ini adalah maksimal data yang dapat kita masukkan ke dalam pemrograman ini. Kemudian kita masuk ke cout. Lalu kita ketik apakah Anda ingin memulai program ini, ya atau tidak. Lalu kita menyimpan dengan sin A. Kemudian kita masuk ke percabangan if A sama dengan ya. Jika kita ingin memulai program, kita ketik ya, maka akan dibawa ke while A sama dengan ya. Kemudian kita akan dibawa ke cout, masukkan jumlah data. Kemudian kita simpan inputan data yang dari cout. Lalu kemudian kita masuk ke fungsi array, yaitu for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari N, di mana N merupakan inputan yang nantinya akan kita masukkan. Kemudian I++ atau sama dengan I increment. Increment sendiri biasanya digunakan untuk menambah variabel sebanyak satu angka. Lalu kita ketik lagi cout, masukkan elevasi awal. Kemudian kita simpan hasil cout tadi ke EAI, sin EAI, terus kita cout N. Kemudian kita buat lagi cout rambu belakang. Kemudian di bawahnya
kita ketik lagi cout, masukkan nilai benang atas, kita simpan lagi di sin BA, kemudian kita ketik lagi cout, masukkan nilai benang bawah, kita simpan lagi di sin BB, kemudian kita masukkan lagi cout rambu muka, simpan di sin MA, kita ketik lagi cout, masukkan nilai jumlah benang bawah, lalu kita simpan di sin MB, dan I tersebut adalah deklarasi arraynya. Lalu kita masuk ke fungsi array lagi, yaitu for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, dan I plus plus. Kita masukkan lagi kata-kata, yaitu cout data ke lebih kecil dari I plus 1. Kemudian kita masukkan lagi cout rambu benang tengah, dan cout di bawahnya adalah rumusnya, yaitu cout benang tengah sama dengan benang atas tambah benang bawah per 2. Lalu di bawahnya kita tulis lagi rumusnya, BT sama dengan BA tambah BB per 2. Untuk MT nya, MT sama dengan MA tambah MB per 2. Lalu kita masukkan lagi cout nya, nilai benang tengah rambu atas lebih kecil terus ke BTI. Lalu di bawahnya lagi cout nilai benang tengah rambu muka MTI, kemudian tutup kurung kurawal. Kita masukkan lagi seperti yang di atas fungsi arraynya, yaitu for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, dan I plus plus. Cout nya kita tulis data ke lebih kecil dari I tambah 1, sama seperti yang di atas. Lalu kita masukkan rumus beda tinggi. Rumus beda tinggi ini yaitu delta H sama dengan BTB kurang BTM. Kemudian di bawahnya kita masukkan lagi rumusnya, delta H sama dengan BT kurang MT. Lalu kita ketik lagi cout nilai beda tinggi atau DH lebih kecil dari DHI. Kemudian sama seperti yang di atas lagi, untuk mengulanginya kita masuk ke fungsi array for integer sama dengan I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, dan I plus plus. Masukkan lagi cout data ke seperti yang di atas, lalu cout N, masukkan rumus elevasi. Rumus elevasi tersebut yaitu elevasi E sama dengan elevasi awal ditambah delta H. Di bawahnya sama seperti yang di atas, kita masukkan rumusnya, E sama dengan EA tambah delta H. Kemudian kita masuk ke cout, jadi nilai elevasinya adalah EI, maka akan muncul nilai elevasinya. Kemudian kembali lagi ke fungsi array for, sama seperti yang di atas, integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus. Cout data ke sama seperti yang di atas tadi. Kemudian kita masukkan cout rumus jarak P1. Rumus jarak P1 ini adalah BA kurang BB, lalu P1 ditulis lagi rumus di bawah, P1I sama dengan BAI kurang BBI. Kemudian di bawahnya kita ketik lagi cout, jadi nilai jarak P1 adalah P1I, maka akan muncul hasil dari nilai jarak P1. Kemudian kembali lagi ke fungsi array for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus. Kemudian sama juga cout data ke sekian plus 1, terus ke cout rumus jarak P2. Rumus jarak P2 ini sama dengan BAM kurang BBM. Lalu di bawahnya kita ketik lagi rumusnya, P2I sama dengan MAI kurang MBI.
Setelah itu kita menuliskan cout, jadi nilai jarak P2 adalah P2I, maka nilai jarak P2 akan muncul. Kemudian kita cout N, lalu setelah itu cout, karena sudah selesai kita cout N, lalu kita ketik lagi apakah Anda ingin memulai program ini lagi, ya atau tidak. Lalu kita simpan lagi di scene A, kemudian kembali ke percabangan if A sama dengan tidak. Jika Anda tidak ingin memulai program ini lagi, maka program ini akan selesai. Jika Anda ketik ya, maka program ini akan memulai seperti ke fungsi awal tadi. Selanjutnya coba kita run. Di sini akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin memulai program? Kita ketik ya, maka akan masuk jumlah data. Jumlah datanya kita bebas, tapi maksimalnya 20 seperti yang tertulis di program C++ tadi. Misalnya kita membuat contoh 2, masukkan jumlah datanya adalah 2. Kemudian kita akan dibawa ke data ke-1. Data ke-1 tersebut ada masukkan elevasi awal atau EA. Misal kita bikin 23. Kita enter, masuk ke rambu belakang. Kita masukkan angka 24. Kita enter, masukkan nilai benang bawah. Kita pilih lagi kita ketik lagi 25, kita enter. Lalu kita dibawa ke rambu muka. Rambu muka kita ketik lagi 34. Kita enter, masukkan nilai benang bawah 35. Lalu kita dibawa ke data kedua karena kita memilih tadi masukkan jumlah data, kita memilih 2 data. Kita masukkan angkanya. Setelah itu kita enter lagi, maka hasilnya akan keluar seperti yang kita lihat tadi di atas. Data ke-1 rumus beda tinggi yaitu delta H sama dengan BTB kurang BTM. Nilai beda tinggi delta H sama dengan min 10 sesuai dengan perhitungan data yang di atas tadi. Kemudian akan muncul lagi data kedua dari rumus beda tinggi. Kemudian diikuti data pertama rumus elevasi, terus data kedua rumus elevasi, kemudian data pertama jarak P1, kemudian diikuti lagi nilai jarak P2 yaitu data keduanya. Terus kita masuk lagi ke data ke-1 rumus jarak P2, lalu masuk ke data kedua rumus jarak P2. Dan ini adalah hasil-hasil perhitungan yang kita masukkan dari data-data yang kita isi di atas. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda ingin memulai program ini lagi? Jika Anda ingin memulainya, kita bisa ketik ya, lalu kita enter. Jika tidak, kita bisa ketik tidak, kemudian kita enter. Dan program ini telah selesai. Sekian dari kelompok kami, kelompok 25, TPB 20. Terima kasih.